Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Pertama-tama kami sajikan warta berita yang disampaikan Kishore Das. Pengadilan terhadap aktivis pro-demokrasi Hong Kong dimulai di China. Persidangan sekelompok aktivis pro-demokrasi Hong Kong dimulai di kota selatan Shenzhen di China pada hari Senin. Otoritas Tiongkok menahan mereka setelah mereka mencoba melarikan diri ke Taiwan dari Hong Kong dengan speedboat pada tanggal 23 Agustus. Mereka ditangkap dengan tuduhan terkait dengan penyeberangan perbatasan secara tidak sah. Sidang tertutup untuk wartawan dan diplomat asing, tetapi pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahawa penuntut dan pengacara berbicara. Pengadilan ditunda tanpa putusan. 2 dari 12 pembangkang masih di bawah umur dan akan menghadapi dengar pendapat pribadi pada tanggal terpisah. Sementara itu, beberapa jam sebelum persidangan dimulai, Kedutaan Besar Amerika Serikat di China mendesak agar para aktivis tersebut segera dibebaskan. Duta Besar Uni Eropah dengan suara bulat menyetujui kesepakatan perdagangan Uni Eropah dan Inggeris pasca Brexit. Duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropah pada hari Senin dengan suara bulat menyetujui kesepakatan perdagangan pasca Brexit Uni Eropah Inggeris. Kesepakatan itu kemungkinan akan menjadi undang-undang pada 1 Januari kerana Parlimen Inggeris diharapkan untuk menyetujuinya pada hari Rabu. Di bawah aturan Uni Eropah, itu dapat berlaku sementara meskipun Parlimen Eropah akan memberikan suara pada bulan Januari. Kesepakatan itu menetapkan kerangka kerja perdagangan setelah Inggeris meninggalkan pasar tunggal Uni Eropah dan Serikat Pabian dalam waktu 4 hari. Juru bicara Kepresidenan Jerman untuk Uni Eropah, Sebastian Fischer, mengatakan kesepakatan itu yang mengakhiri negosiasi selama 9 bulan akan disetujui oleh semua 27 pemerintah Uni Eropah secara tertulis pada hari Selasa. Kesepakatan itu mengakhiri hampir 50 tahun keanggotaan Inggeris di blok tersebut yang mencakup beragam kebijakan selain yang mengatur aturan perdagangan umum. DPR Amerika Serikat menyetujui pemeriksaan bantuan virus corona senilai 2,000 yang diminta oleh Trump sementara mengesampingkan hak vetonya atas tagihan pertahanan. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dipimpin Partai Demokratik memberikan suara 275 lawan 134 untuk memenuhi permintaan Presiden Donald Trump untuk cek bantuan COVID-19 senilai $2,000 pada hari Senin, mengirimkan langkah tersebut ke masa depan yang tidak pasti di Senat yang dikuasai oleh Partai Republikan. Tetapi bahkan ketika Demokrat membantu mendapatkan persetujuan untuk apa yang dicari oleh Presiden Republik dalam pembayaran stimulus, mereka mempelopori pemungutan suara DPR beberapa saat kemudian untuk mengesampingkan hak vetonya atas tagihan kebijakan pertahanan $740 miliar yang terpisah. Ini akan menjadi veto pertama yang mengesampingkan kepresidenannya jika didukung oleh Senat minggu ini dalam minggu-minggu terakhir dari masa jabatan Trump. 275 suara untuk pengesahan berarti proposal stimulus nyaris melebihi 2/3 suara yang dibutuhkan. Sebanyak 130 Republikan, 2 Independen dan 2 Demokrat menentang peningkatan pemeriksaan pada hari Senin. Arab Saudi memperpanjang penangguhan penerbangan penumpang komersial. Arab Saudi telah memperpanjang penangguhan penerbangan penumpang komersial setidaknya 1 minggu di tengah kekhawatiran atas jenis baru dari virus corona. Mengutip juru bicara Kementerian Dalam Negeri, pejabat Saudi Press Agency mengatakan Arab Saudi akan mengizinkan penerbangan dalam kasus luar biasa. Dikatakan juga orang asing akan diizinkan meninggalkan kerajaan itu dan gerak-gerik kargo akan diizinkan. Arab Saudi, Kuwait dan Oman menangguhkan penerbangan penumpang dan melarang masuk dan keluar melalui perbatasan darat dan laut mereka pekan lalu setelah jenis baru dari novel coronavirus muncul di Inggris. India Utara akan menyaksikan mantra gelombang dingin yang intens mulai hari ini.
Departemen Meteorologi India mengatakan bahawa India Utara akan menyaksikan mantra gelombang dingin yang intens mulai hari ini yang akan berlanjut hingga 1 Januari. Departemen tersebut mengatakan bahawa angin dingin dan kering kemungkinan akan menurunkan suhu minimum di India Utara. Berbicara dengan AIR News, Dr. R.K. Janamani, iaitu Kepala Divisi Peramalan dari Departemen Meteorologi India mengatakan India Utara akan mengalami cuaca dingin yang parah mulai hari ini. Dia menyarankan orang-orang agar menghindari keluar dan minum air panas di musim dingin. India membentangkan bendera biru di pantainya. India membentangkan 8 bendera biru di pantainya pada hari Senin yang sekali lagi menampilkan kampanye tingkat nasional untuk melindungi wilayah pesisirnya. Menjadi momen yang membanggakan bagi negara ini, Menteri Lingkungan Hidup Prakash Javadekar mengatakan sertifikasi tersebut merupakan pengakuan global atas upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan India. India yang telah menjadi negara pertama di dunia yang menerima sertifikasi bendera biru untuk 8 pantai dalam satu upaya menjadi tuan rumah bendera biru di semua pantainya. Sertifikasi bendera biru adalah label ramah lingkungan yang diakui secara global yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Lingkungan Alam Sekitar di Denmark berdasarkan 33 kriteria yang ketat. Tingkat pemulihan COVID-19 India meningkat menjadi 95,83%. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah mencapai 95,83%. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 21,000 pasien COVID telah menjadi pulih. Kementerian Kesihatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.782.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 2,72% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini sekitar 277,000. Selama 24 jam terakhir, 20,021 kasus baru dilaporkan membuat jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 10,200,000. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 279 kematian dilaporkan membuat korban menjadi 147,901. Pandemi yang lebih serius menyebar ke seluruh dunia, demikian kata WHO. Pejabat senior Organisasi Kesihatan Dunia telah memperingatkan bahawa virus corona belum tentu yang besar dan bahawa ada kemungkinan nyata pandemi lain yang lebih serius menyebar ke seluruh dunia. Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan badan PBB mempelajari hal-hal baru tentang virus setiap hari, termasuk kemampuan jenis baru untuk menyebar, membuat orang sakit atau memiliki dampak potensial pada tes, perawatan atau vaksin yang tersedia. Dr. Tedros memilih pekerjaan yang sedang berlangsung di Inggris dan Afrika Selatan, tempat para ilmuwan melakukan studi epidemiologi dan laboratorium yang akan memandu langkah-langkah lembaga selanjutnya. Kepala Program Keadaan Darurat WHO Dr. Mike Ryan mengatakan pandemi berikutnya mungkin lebih parah. Kita perlu bertindak bersama karena kita hidup di planet yang rapuh dan dalam masyarakat yang semakin rumit. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar bertemu dengan para pemimpin senior pemerintah Qatar membahas berbagai masalah kepentingan bersama. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengunjungi para pemimpin senior pemerintah Qatar dan membahas berbagai masalah yang menjadi kepentingan bersama pada hari kedua dari kunjungannya ke negara Teluk itu. Dr. Jaishankar telah menyelesaikan kunjungan mandiri 2 harinya ke Qatar, demikian kata dari Kementerian Luar Negeri India pada hari Senin. Selama kunjungannya, Dr. Jaishankar telah mengunjungi Amir dari Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan menyerahkan pesan pribadi dari Perdana Menteri Narendra Modi mengundangnya untuk mengunjungi India dan berterima kasih kepada Qatar karena telah menjaga masyarakat India selama COVID-19. Amir telah menerima undangan untuk mengunjungi India sejak dini. Menteri Luar Negeri juga memanggil Pastor Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Dia mengapresiasi kontribusi komunitas India di Qatar dan mengenang kunjungannya ke India.
Dr. Jaishankar juga mengapresiasi Pastor Amir atas wawasannya tentang perkembangan global maupun regional. Dr. Jaishankar dan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar Sheikh Khalid bin Khalifa telah membahas peningkatan kerjasama ekonomi dan keamanan bilateral. Menteri Luar Negeri mengadakan diskusi rinci dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman tentang masalah bilateral serta regional maupun internasional yang menjadi kepentingan bersama. India mengalahkan Australia dengan 8 wiket untuk menyamakan kedudukan 4 pertandingan seri 1-1 di Test Cricket Melbourne. Regu India mengalahkan Australia dengan 8 wiket dan menyamakan 4 seri Test 1-1 setelah cedukan awal ketika Mayank Agarwal dan Cheteshwar Pujara jatuh secara cepat. Shubman Gill dan Kapten Ajinkya Rahane tetap tenang dan mencapai target 70 runs dengan mudah. Untuk Australia, Michael Stark dan Pat Cummins mengklaim masing-masing 1 wiket. Sebelumnya, negara tuan rumah mengantongi 200 runs di inningnya yang kedua sebelum makan siang. Untuk India, Ravindra Chandran, Ashwin dan Jasprit Bumrah dan Jadeja masing-masing mengantongi 2 wiket, sementara debutan Mohammad Siraj menonjol dengan 3 wiket dan Umesh Jadhav mengklaim 1 wiket. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Hubungan Pakistan berjalan terus dengan terorisme tanpa hentinya. Pengadilan anti-terorisme di Pakistan telah menghukum Hafiz Saeed, iaitu dalang serangan 26 November Mumbai, 15 tahun penjara dalam kasus pendanaan teror. Saeed telah dihukum dalam berbagai kasus pendanaan teror. Hukuman terakhir yang dijatuhkan kepada teroris yang ditakuti akan dilakukan secara bersamaan dengan yang sebelumnya selama periode total sekitar 36 tahun. Saeed yang berusia 70 tahun telah menjadi arsitek utama dalam menjalankan strategi Pakistan dalam melakukan terorisme terhadap India. Organisasinya Lashkar-e-Taiba (LAT) telah berperan penting dalam melepaskan teror di Jammu dan Kashmir selama bertahun-tahun. Keyakinan Saeed pada dasarnya harus dilihat murni melalui lensa FATF, iaitu Financial Action Task Force. Pakistan sedang berjuang untuk dikeluarkan dari daftar abu-abu, tetapi sejauh ini telah gagal. Mengingat pleno FATF yang akan datang pada Februari 2021, Pakistan dengan tergesa-gesa mengambil langkah-langkah dalam upaya untuk dianggap mengambil tindakan kredibel terhadap jaringan pendanaan teror. Dengan dalih ini, Pakistan telah melarang kelompok yang dipimpin oleh Hafiz Saeed di masa lalu juga. Namun, semua organisasi seperti itu telah berinkarnasi dengan nama yang berbeda dan melanjutkan aktivitas jahat mereka yang biasa. Pada saat yang sama, Pengadilan Tinggi Sindh telah memerintahkan pembebasan segera Ahmad Omar Said Sheikh, seorang teroris kelahiran Inggris yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus pembunuhan Daniel Pearl oleh Pengadilan Anti-Terorisme Pakistan pada tahun 2002. Sebelumnya, Pengadilan Provinsi Sindh, yaitu Pengadilan Tinggi Provinsi Sindh, telah meringankan hukuman mati kerana ketidaksesuaian dalam kasus penuntutan dan kurangnya bukti yang memberatkan yang berkelanjutan. Sheikh ditangkap di bawah rezim Musharraf kerana menculik dan membunuh Pearl, seorang warga negara Amerika Serikat dan kepala Biro Asia Selatan, dari majalah The Wall Street Journal. Khususnya, video pembunuhan Pearl telah dikirim ke Konsulat Amerika Serikat di Karachi. Terganggu oleh putusan terbaru tentang Omar Sheikh, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencatat bahawa pihaknya sangat prihatin sementara diyakinkan bahawa terdakwa belum dibebaskan. Nampaknya karena ketidaksenangan Amerika Serikat bahawa pembebasan Omar Sheikh telah ditunda untuk sementara waktu. Hubungan Amerika Serikat-Pakistan telah mengalami beberapa kesulitan sejak perang melawan teror dimulai pada tahun 2001. Penghapusan Osama bin Laden di jantung Pakistan di Abbottabad adalah titik kritis. Namun, persamaan antara keduanya
entah bagaimana selama dari kebuntuan selama bertahun-tahun mengingat sentralitas Pakistan dalam mencapai tujuan strategis Amerika Serikat di Afghanistan termasuk rencana keluar yang akan datang. Oleh karena itu, dengan pilihan yang terbatas, masih harus dilihat apakah pemerintah Amerika Serikat mampu bertindak tegas untuk mencegah pembebasan Omar Sheikh atau memilih untuk menahan diri ketika peristiwa-peristiwa semakin meningkat. Baik Hafiz Said dan Sheikh Omar memiliki hubungan langsung dengan upaya India selama puluhan tahun melawan terorisme yang disponsori Pakistan, sementara Said adalah unsur utama dari berbagai serangan terhadap India. Omar Sheikh adalah salah seorang dari 3 orang teroris yang dibebaskan dalam krisis pembajakan dan penyanderaan pesawat udara IC-814. Sebelum dibebaskan, Omar berada di penjara India. Dia terlibat dalam penculikan dan pembunuhan mengerikan terhadap orang-orang turis asing di negara bahagian Jammu dan Kashmir pada waktu itu, yaitu pada tahun 1995. Omar Sheikh saat itu adalah anggota kelompok Al-Faran. Namanya juga muncul dalam penggusutan 11 September dan dia diketahui telah mengatur keuangan untuk salah seorang penyerang di Pusat Perdagangan Dunia yaitu World Trade Center. Selain itu, Omar Sheikh juga dituduh melakukan panggilan hoax dari dalam penjara Pakistan miliknya. Hal ini dia lakukan rupanya untuk mencetuskan ketegangan antara India dan Pakistan. Kedua putusan pengadilan yang serentak meskipun bertentangan mengingatkan kita pada pendekatan dualistik dan menyesatkan Pakistan saat menangani momok terorisme. Ini mencerminkan kekotoran dari asosiasi lama Pakistan dengan terorisme sebagai instrumen penting dari kebijakan negara. Dalam upaya tanpa hentinya untuk melepaskan teror di lingkungan terdekat dan sekitarnya, Pakistan membina organisasi teror dan individu yang dilindungi oleh negara seperti Hafiz Said dan Omar Sheikh. Untuk saat ini, nampaknya Pakistan tidak siap untuk mengakhiri kecenderungannya dan perlindungan yang tanpa malu-malu terus diberi kepada orang-orang teroris dan kegiatan kekerasan mereka. Sekian.